Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Jasmaniar dengan NPM 219100043028 dari Prodi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi angkatan 2019 kelas A, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Kampus IKIP Budi Utomo Malang. Baiklah, perkenankan saya untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali ini mengenai tentang teori modernisasi, teori dependensi, teori dualisme, dan konsep involusi dalam memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pembangunan. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang teori modernisasi. Bagaimana sejarah lahirnya teori modernisasi? Lahirnya teori modernisasi yaitu pasca Perang Dunia Kedua, di mana terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah munculnya Amerika Serikat sebagai pemimpin dominan di dunia. Walaupun negara-negara barat seperti Jerman, Inggris, dan Perancis mulai melemah pasca Perang Dunia Kedua, namun Amerika Serikat itu mulai menjadi pemimpin bagi negara-negara barat. Karena sudah mulai dilaksanakannya Marshall Plan, di mana itu untuk memperbaiki akibat dari Perang Dunia Kedua, sehingga pada tahun 1950-an negara Amerika Serikat mulai menjadi pengendali percaturan di dunia. Pada saat yang hampir bersamaan terjadi perluasan pergerakan komunis di dunia, di mana Uni Soviet mampu memperluas pengaruhnya ke Eropa Timur dan Asia seperti Cina, Vietnam, dan Korea. Hal ini secara tidak langsung mendorong Amerika Serikat untuk berusaha memperluas pengaruh politiknya dalam upaya membendung pengaruh dari komunis. 3 adalah lahirnya negara-negara baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang awalnya dijajah oleh negara-negara barat. Namun, dengan munculnya negara-negara baru tersebut, mereka mulai mencari model-model pembangunan untuk memperbaiki perekonomiannya, sehingga wajar bagi negara Amerika Serikat mulai memberikan fasilitas dan dorongan kepada negara-negara baru tersebut agar tidak jatuh dalam pengaruh dari Uni Soviet, sehingga hal ini memberikan inspirasi kepada sarjana-sarjana di Amerika untuk membentuk suatu teori besar yang dikenal dengan teori modernisasi. Baiklah, itu tadi tentang sejarah lahirnya teori modernisasi. Lalu dalam perkembangan persoalan tentang pembangunan di negara berkembang, teori modernisasi banyak dipengaruhi oleh pemikiran dari teori evolusi dan teori fungsionalisme. Teori evolusi membaurkan antara pandangan subjektifnya tentang nilai dan tujuan akhir dari perubahan sosial. Perubahan menuju bentuk dari masyarakat modern merupakan suatu yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, bentuk masyarakat modern merupakan bentuk masyarakat yang dicita-citakan yang mengandung semua unsur yang disebut dengan baik dan sempurna. Baiklah, yang selanjutnya yaitu tentang teori fungsionalisme, di mana teori fungsionalisme ini tidak lepas dari tokoh yang mempelopori yaitu Talcott Parsons, yang memandang masyarakat seperti organ tubuh manusia, di mana yang pertama, struktur tubuh manusia memiliki bagian yang memiliki hubungan yang saling terhubung satu sama lain. Oleh karena itu, masyarakat mempunyai berbagai kelembagaan yang saling terkait satu sama lain. Yang kedua, setiap bagian tubuh manusia memiliki fungsi yang jelas dan khas atau lebih spesifik. Demikian pula setiap bentuk kelembagaan dalam bentuk masyarakat. Analogi tubuh manusia ini jugalah yang melahirkan konsep keseimbangan dinamis stasioner. Jika salah satu tubuh manusia berubah, maka bagian lain akan berubah dan mengikuti perubahan tersebut. Lalu, teori-teori yang membangun teori modernisasi adalah salah satunya adalah teori diferensiasi struktural yang dipelopori oleh Neil Deschamps. Teori diferensiasi struktural ini
Menurut Smelser, adalah proses yang membedakan peran sosial orang atau organisasi menjadi dua peran atau lebih. Unit-unit sosial baru itu berbeda secara struktural, tetapi secara fungsional setara terhadap unit asalnya. Mekanisme diferensiasi adalah pembentukan unit-unit khusus secara struktural dan fungsional. Diferensiasi itu sendiri berarti pembagian satu unit atau struktur dalam masyarakat menjadi dua atau lebih unit atau struktur yang memiliki ciri-ciri fungsi pentingnya berbeda-beda. Smelser juga beranggapan dengan proses diferensiasi ketidakteraturan struktur masyarakat yang menjalankan berbagai fungsi sekaligus akan dibagi dalam substruktur untuk menjalankan satu fungsi yang lebih khusus lagi. Selanjutnya adalah teori dari Rostow mengenai tahapan pertumbuhan ekonomi. Menurut Rostow, dalam pertumbuhan ekonomi, suatu negara akan mengalami tahapan-tahapan, di mana tahapan yang pertama adalah tahapan tradisional. Ekonomi masih didominasi oleh sektor pertanian. Yang kedua adalah transisi ataupun pra-take off, di mana terjadinya peralihan antara struktur tenaga kerja dari pertanian menuju ke industri. Yang ketiga adalah tinggal landas ataupun take off, di mana hambatan dalam struktur sosial dan politik dapat diatasi. Yang keempat adalah menuju kematangan ataupun the drive to machinery, di mana serikat buruh dan dagang semakin maju. Yang kelima yang terakhir adalah merupakan tahapan konsumsi massa tinggi, di mana tahapan ini tenaga kerja didominasi oleh tenaga kerja yang terdidik dan penduduk kota lebih besar daripada penduduk di desa. Akan membahas tentang teori dependensi, di mana teori dependensi adalah teori yang dikenal dengan teori ketergantungan, di mana melihat permasalahan pembangunan dari sudut pembangunan dunia ketiga. Teori dependensi lebih menitik beratkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara pinggiran. Sejarah lahirnya dari teori dependensi adalah teori dependensi lahir sebagai tanggapan atas gagalnya program Kepbal atau Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin, dan merupakan kritik terhadap Marxisme ortodok di negara-negara Amerika Latin pada awal tahun 1960-an. Berdasarkan hal itu, teori dependensi merumuskan hubungan antar negara-negara barat dengan negara dunia ketiga sebagai hubungan yang dipaksakan, eksploitatif, dan ketergantungan. Teori ini juga menitik beratkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara dunia ketiga. Teori dependensi merupakan suara negara-negara pinggiran untuk menentang ekonomi, politik, intelektual dari negara-negara maju. Pada tahun 1950-an, banyak pemerintah di Amerika Latin mencoba menerapkan strategi pembangunan dari Kepbal yang menitik beratkan kepada proses industrialisasi melalui program ISI. Namun, dengan memberikan strategi tersebut diharapkan agar dapat memberikan keberhasilan yang berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan hasil pembangunan, peningkatan kesejahteraan rakyat sekaligus memberikan suasana yang mendorong suasana yang demokratis. Akan tetapi malah sebaliknya, ekspansi ekonomi yang singkat berubah menjadi stagnasi ekonomi. Pada tahun 1960-an, masalah ekonomi seperti pengangguran, inflasi, devaluasi, dan penurunan nilai perdagangan mulai tampak. Dalam waktu yang singkat, pemerintah di Amerika Latin dihadapkan dengan gerakan perlawanan rakyat dan akhirnya tumbangnya pemerintahan, lalu digantikan dengan pemerintahan yang otoriter yang didukung dengan militer.
Akhirnya, kepercayaan para cendekiawan terhadap program Kepbal dan teori modernisasi mulai hilang. Teori dependensi juga dipengaruhi dan merupakan jawaban atas krisis Marxis ortodoks di Amerika Latin. Menurut pandangan Marxis ortodoks, Amerika Latin harus melalui tahap revolusi industri atau bourgeois sebelum melalui revolusi sosialis proletar. Namun, revolusi RRC pada tahun 1949 dan revolusi Kuba 1950 mengajarkan bahwa negara dunia ketiga tidak harus selalu mengikuti tahapan-tahapan tersebut, bahkan dapat langsung menuju atau pada tahap revolusi sosialis. Teori dependensi juga menyebar di Amerika Utara pada akhir tahun 1960-an. Andre Gender Frank adalah yang paling bertanggung jawab pada penyebaran awal teori ini pada masyarakat intelektual internasional. Di Amerika Serikat, teori dependensi ini diterima karena kedatangannya hampir bersamaan dengan lahirnya kelompok intelektual muda radikal yang tumbuh dan berkembang pada masa revolusi kampus di Amerika Serikat. Akibat proses anti-perang, pergerakan bebas dari gerakan wanita dalam suasana sejarah tahun 1960-an, adanya paradigma baru untuk menerbitkan jawaban atas kegagalan program Kepbal tersebut, krisis Marxisme ortodoks dan menurunnya kepercayaan terhadap teori modernisasi di Amerika Serikat, maka muncullah teori dependensi tersebut. Lalu ada beberapa kritik teori dependensi terhadap teori modernisasi. Menurut Andre Gender Frank, tahun 1969 mengemukakan kritik terhadap teori modernisasi. Yang pertama adalah sebagian besar kategori teori dan implikasi kerjaksanaan pembangunan yang ditentukan dalam teori modernisasi merupakan saringan pengalaman kesejarahan negara-negara kapitalis maju di Eropa Barat dan Amerika Utara. Dengan demikian, kategori teoritis yang dirumuskan akan sangat berorientasi pada Barat dan karenanya tidak akan mampu menjadi petunjuk untuk memahami masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh negara dunia ketiga. Yang kedua, teori modernisasi memiliki kekurangan karena hanya memberikan penjelasan faktor dalam atau faktor internal sebagai penyebab pokok keterbelakangan dunia ketiga. Teori ini memiliki asumsi bahwa ada sesuatu di dalam negara dunia ketiga itu sendiri yang menjadikan negara itu tidak berkembang, seperti budaya dan nilai tradisi, penduduk yang melimpah, investasi kecil, dan kurangnya motivasi. Lalu, yang ketiga adalah negara dunia ketiga tidak akan dapat dan tidak perlu mengikuti arah perkembangan pembangunan negara-negara barat karena mereka memiliki pengalaman sejarah yang berbeda yang tidak pernah dirasakan oleh negara barat sebelumnya. Negara barat tidak pernah mengalami kolonialisme, namun negara dunia ketiga malah sebalik. Selanjutnya adalah kritik terhadap teori dependensi klasik. Kritik-kritik terhadap teori ini terutama terhadap metode kajian, konsep, dan implikasi kebijaksanaannya. Satu adalah teori ini terjebak dalam suatu kecenderungan untuk menganalisa dan menetapkan persoalan ketergantungan suatu negara dunia ketiga dengan negara lainnya. Tidak berbeda. Tidak ada sesuatu yang unik yang dimiliki oleh masing-masing negara. Oleh karena itu, tidak jarang dijumpai hasil kajian teori ini lebih merupakan karya yang menggunakan pendekatan deduktif dengan secara mudah memilih data dan analisisnya untuk sekedar disesuaikan dengan apa yang semestinya secara logis akan terjadi menurut tesis yang dianjurkan teori dependensi. Yang kedua adalah
teori secara berlebihan menekankan pentingnya pengaruh faktor eksternal dengan hampir sama sekali dinamika internal seperti peranan kelas sosial dan negara. Apabila teori ini menyatakan mewarisi negara teoritisnya neo-marxisme, paling tidak sebagian diletakkan pada sebagian analisis kelas dan negara dalam kajiannya. Yang ketiga adalah ketergantungan dan pembangunan dapat saja mewujudkan bersamaan dan bahkan lebih. Situasi ketergantungan tidak selalu harus membawa keterbelakangan. Selain itu, rumusan kebijaksanaan yang diajukan teori ini tidak jelas. Menghilangkan imperialisme bisa saja tidak secara otomatis dan mendadak mendatangkan kesejahteraan nasional. Demikian pula, revolusi sosial belum tentu memenuhi janji-janji yang dikibarkan. Setelah adanya kritik terhadap teori dependensi, muncullah teori dependensi baru yang dipelopori oleh Cardoso. Hasil karyanya mengubah struktur dan melahirkan agenda penelitian baru, yaitu sejak tahun 1970-an. Yang pertama, metode kajian menggunakan teori dependensi baru yang disebut historis struktural, yang mengembalikan peran analisis sejarah dalam ilmu-ilmu sosial. Istilah ketergantungan bahan hanya teori yang menjelaskan keterbelakangan, namun sebagai metode untuk menganalisis situasi yang konkret di dunia ketiga. Yang kedua adalah fokus perhatiannya pada faktor eksternal sebagai penyebab utama ketergantungan. Namun adanya perhatian yang cukup pada faktor internal. Teori ini lebih tertarik melihat aspek sosial politik daripada ketergantungan, dan persoalan utama terletak pada ada atau tidaknya gerakan kerakyatan dan kesadaran kepentingan politik rakyat, sehingga yang diperhatikan justru malah usaha-usaha pembangkitan kerakyatan, perjuangan kelas, dan sekaligus membuka peluang untuk adanya transformasi sosial. Yang ketiga adalah situasi ketergantungan. Teori ini dilihat sebagai proses yang memiliki berbagai kemungkinan akhir yang terbuka. Jika struktur ketergantungan adanya batas ruang lingkup perubahan, maka perjuangan kelas dan campur tangan negara dapat melonggarkan batas tersebut. Perbedaan dengan teori dependensi klasik yang selalu memberikan perkiraan terjadinya perkembangan yang linear dari situasi ketergantungan dan keterbelakangan negara dunia ketiga, teori dependensi baru ini malah berpandangan bahwa negara dunia ketiga pasti memiliki peluang untuk mencapai apa yang disebut sebagai situasi pembangunan yang bergantung. Artinya, tidak menutup kemungkinan bahwa pembangunan dan ketergantungan yang lebih dinamis dibanding dari kondisi ketergantungan yang digambarkan oleh dependensi klasik. Banyak kritik terhadap teori dependensi. Menurut Serves, pada tahun 1986 dalam Zulkarnain Nasution, hal-hal yang dikritik pada teori dependensi dan keterbelakangan pada pokoknya adalah: yang pertama, pandangan kaum dependensi tentang kontradiksi yang fundamental di dunia antara pusat dan periferi ternyata tidak berhasil memperhitungkan struktur-struktur kelas yang bersifat internal dan kelas produksi di periferi yang menghambat terbentuknya tenaga produktif. Yang kedua adalah teori dependensi cenderung berfokus pada masalah pusat dan modal internasional karena kedua hal tersebut dipersalahkan sebagai penyebab kemiskinan dan keterbelakangan dari masalah pembentukan kelas-kelas lokal. Yang ketiga adalah teori dependensi telah gagal dalam membedakan kapitalis dan feodalis atau bentuk-bentuk pengendalian produser massa perkapitalis lainnya dan apropriasi surplus. Yang keempat adalah teori dependensi mengabaikan produktivitas tenaga kerja terhadap titik sentral dalam pembangunan ekonomi nasional dan meletakkan tenaga penggerak
pembangunan kapitalis dan masalah keterbelakangan pada transfer surplus ekonomi pusat ke periferi. Yang kelima adalah teori dependensi juga dinilai sebagai menggalakkan ideologi yang berorientasi dunia ketiga yang meruntuhkan potensi solidaritas internasional dengan menyatukan semuanya sebagai musuh elit ataupun massa yang berada di bangsa-bangsa pusat. Yang terakhir adalah teori dependensi dinilai statis karena tidak mampu menjelaskan dan memperhitungkan perubahan-perubahan ekonomi pada negara-negara terbelakang menurut waktunya. Selanjutnya akan saya bahas mengenai materi, yaitu tentang konsep dualisme dan konsep involusi. Lebih dahulu tentang konsep dualisme. Dualisme merupakan dua kondisi yang berbeda hidup secara berdampingan dalam masyarakat. Satu bersifat superior dan yang lainnya bersifat inferior. Dalam beberapa hal saling bertentangan dan satu merugikan lainnya dan sebaliknya. Bersifat kronis, yaitu bukan sementara sifatnya. Namun pengaruh dualisme adalah mekanisme pasar tidak berjalan secara baik. Bahkan selanjutnya sumber daya tidak dapat digunakan secara efisien. Di sini saya akan membahas tentang 5 dualisme. Pembagian 5 dualisme, yaitu yang pertama dualisme sosial, yang kedua dualisme teknologi, yang ketiga dualisme finansial, yang keempat dualisme regional, dan yang kelima adalah dualisme ekonomi. Saya akan mengupas tuntas yang pertama, yaitu dualisme sosial. Teori dualisme dikembangkan pertama kali oleh pemikir berkebangsaan Belanda, yaitu Bok, yang mencermati pada negara-negara bekas jajahan negaranya, khususnya Indonesia, yang melihat bahwa nilai-nilai sosial menjadi unsur secara absolut mempengaruhi proses pembangunan, sehingga dualisme sosial ini melahirkan, yaitu yang pertama adalah kelompok masyarakat dengan sistem sosial modern diwarisi dari penjajah Belanda atau peniruan dari sistem sosial negara-negara barat, hidup berdampingan dengan kelompok masyarakat tradisional ataupun pribumi. Yang kedua adalah dualisme sosial ini saling bertentangan antara rasional dengan emosional. Dan yang ketiga adalah cocok tanam perkebunan dengan tradisional dengan industri modern dan industri tradisional. Itu tadi merupakan dualisme sosial. Lalu yang kedua adalah dualisme teknologi. Dualisme teknologi ini yaitu menurut Huygens menekankan kepada adanya dualisme di bidang teknologi. Yang dimaksud dualisme teknologi ini adalah suatu keadaan di mana di dalam suatu bidang kegiatan ekonomi tertentu digunakan teknik memproduksi dan organisasi produksi yang sangat berbeda sekali coraknya dan mengakibatkan perbedaan yang besar sekali dalam tingkat produktivitas, yaitu yang pertama adalah bisa dilihat industri dengan keahlian teknologi modern dan produktivitasnya tinggi, contohnya seperti industri minyak, pertambangan besar. Lalu yang kedua adalah industri dengan teknologi yang rendah ataupun produktivitasnya rendah namun banyak menyerap tenaga kerja, contohnya seperti industri rumah tangga, industri pangan, lalu pertanian ekspor dengan teknologi tradisional. Lalu yang ketiga adalah dualisme finansial. Menurut Min, banyak menyoroti masalah lembaga keuangan di negara berkembang. Analisa Min mengenai masalah yang melahirkan adanya dualisme finansial.
pengertian itu dapat dijelaskan dalam dua golongan, yaitu yang pertama adalah adanya pasar uang yang memiliki organisasi yang sempurna. Itu biasanya meliputi bank-bank dan komersil dan badan-badan keuangan lainnya. Hal ini terutama terdapat di kota-kota. Golongan yang kedua adalah adanya pasar uang yang tidak terorganisir sama sekali. Jadi ini adalah bentuk pasar uang yang bukan berbentuk institusional, yang terdiri dari tuan-tuan tanah, pedagang. Lalu biasanya pasar uang jenis ini sangat menonjol untuk daerah perdesaan. Masyarakat yang berhubungan dengan rentenir, contohnya petani kaya, dan bahkan pemilik modal dan pedagang kaya. Adanya kebutuhan yang mendesak ataupun uang yang dibutuhkan mengakibatkan cara tersebut yang mudah dijangkau oleh masyarakat di perdesaan. Lalu yang keempat adalah dualisme regional. Pada tahun 1960-an, yang dimaksud dengan dualisme regional adalah ketidakseimbangan tingkat pembangunan di berbagai daerah dalam suatu negara, sehingga adanya ketidakseimbangan dalam pembangunan mengakibatkan adanya jurang perbedaan tingkat kesejahteraan antara berbagai daerah dan selanjutnya menimbulkan masalah sosial dan politik. Lalu terbagi menjadi dua, yaitu seperti contohnya wilayah maju seperti di pusat negara ataupun pusat kota dan pusat industri, dengan wilayah terbelakang seperti di perdesaan maupun di pinggiran. Dan yang terakhir adalah dualisme ekonomi. Menurut Profesor Dr. Muhammad Sadli, lebih dari setengah abad lalu, tahun 1957, mengulas teori Bock yang tentang dualisme ekonomi. Bock ini adalah ahli ekonomi Belanda yang mengemukakan teori-teori ekonomi barat di Indonesia, karena negeri ini menjalankan dua sistem ekonomi yang berbeda dan sama kuatnya, yaitu yang pertama adalah sistem prakapitalistik, dijalankan oleh masyarakat tradisional yang sekarang merupakan mayoritas penduduk. Yang kedua adalah sistem kapitalistik, di mana akibat pengaruh barat, mereka ini kalangan yang memiliki privilege, atau dapat kita analogikan dengan golongan-golongan yang tinggi. Maka Bock mengatakan nilai-nilai dalam sistem kapitalistik bersifat rasional, individualistik, dengan kebutuhan tidak terbatas oleh subjek ekonomi. Tetapi masyarakat prakapitalistik tidak ataupun kurang memiliki spirit kompetisi ataupun spirit mengambil keuntungan. Motif ekonomi diabaikan. Dualisme sosial ekonomi ini akan luas dengan masalah-masalah yang dominan. Pandangan Bock sangat pesimistik terhadap usaha modernisasi dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep involusi, di mana konsep involusi ini konsep yang dicetuskan oleh Clifford Geertz. Suatu kondisi kegiatan perekonomian yang berkembang secara ekspansif, tetapi disebabkan oleh adanya pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk akan mendorong bertambahnya permintaan. Akan tetapi pada produksi perekonomiannya masih tetap sama ataupun masih statis. Walaupun secara absolut hasil produksi bertambah, namun peningkatan tersebut kemudian terserap lagi oleh pertambahan penduduk tersebut. Dengan demikian, pendapatan per kapita penduduk tetap, bahkan cenderung turun apabila pertambahan nilai output produksi lebih rendah dari pertambahan penduduk. Fenomena inilah yang oleh Geertz disebut sebagai proses involusi atau kebalikan dari evolusi. Dalam hal ini, involusi pertanian, Geertz menunjukkan bahwa peranata sosial budaya yang kaku sebagai faktor penyebabnya. Maka
situasi seperti itu mengarahkan pada apa yang disebutkan dengan kemiskinan bersama. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang saya sampaikan tadi adalah mengenai materi, yaitu teori modernisasi, teori dependensi, dan teori konsep dualisme dan konsep involusi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.